Kapan waktu yang tepat untuk kita ganti HP? Menurut pendapat pribadi ya, subjektif. Ya, oke, subjektif. Halo, kembali lagi dengan YouTube-nya Mozatalk. Yo, Oke, di Mozatalk kali ini kita akan membahas tentang apa? tentang kapan waktu yang tepat menurut kita untuk kita ganti HP. Oke, jadi itu tadi kapan waktu yang tepat untuk kita ganti HP? Menurut pendapat pribadi ya, subjektif. Ya, oke, subjektif. Kalau menurutmu sendiri nih, kamu sendiri selama ini dari zaman dulu itu sering gonta-ganti HP atau pakai HP satu sampai rusak baru ganti HP? Kalau aku sendiri tipe orang yang ganti HP kalau sudah HP kerusak. Tapi yang terakhir belum rusak udah ganti. Waktu itu kan ada baretnya tuh di layarnya, tapi kan udah rusak. Ya udah, soalnya baretnya tuh makin lama makin panjang. Ya. Ternyata hilang setelah ganti, ya memang disuruh ganti HP aja gitu. Jadi selama ini kalau aku ganti HP itu pasti ada alasannya. Yang pertama kayak HP ku lemot. Aku tidak bisa, aku kurang sabaran sekali ya. Jadi begitu HP ku lemot aku emosi, aku marah. Masuk akal, masuk akal. HP pertama itu berarti? Bukan yang itu tuh, yang sebelum-sebelumnya. Seringkali kalau misalnya aku ganti HP itu karena HP ku lemot. Tuh. Terus kualitas kameranya kalau dibanding HP dengan temenku, dia kok buram gitu loh. Sedangkan kayak kita kan wanita itu suka foto-foto. Berarti paling sebentar pegang HP, umur HP itu berapa lama dan paling lama berapa lama? Paling lama itu 5 tahun. Paling lama 5 tahun kayaknya sih ya, seingat aku. Kalau paling sebentar kan 2 tahun, lumayan lama sih. Kalau lumayan lama berarti ya. Nggak ada yang cuman berapa bulan ganti gitu? Enggak kayak gitu sih, nggak pernah. Nggak gampang kepengenan sebenarnya. Kalau aku sendiri sih, HP itu ada 2 versi biasanya kalau dari zaman dulu itu biasanya. Jadi emang ada HP yang aku pakai HP utama, itu yang biasanya long term dia, panjang sampai bertahun-tahun. Ada juga HP yang ya udah gitu buat pegangan iseng-isengan karena kepengen. Dulu kan HP kan bentuknya aneh-aneh ya, beda-beda gitu, nggak kayak sekarang kotak semua kan. Nah kalau dulu itu biasanya HP utama ya, kalau nggak Nokia, Sony Ericsson yang standar lah, banyak orang pakai gitu. Nah tapi ada beberapa kadang kepengen kayak Sony Ericsson yang khusus kamera. Zaman dulu kan ada kayak gitu. Ada yang khusus musik gitu. Tapi pengen aja gara-gara lihat iklan, gara-gara ngeliat. Dulu aku suka baca tabloid, ada HP-nya gitu. Jadi beneran short term gitu. Sampai aku beli, aku bosen, terus aku jual lagi jadinya. Sering kayak gitu. Dan jadinya pendek, cuman berapa bulan umurnya. Saking seringnya dulu aku beli HP yang aneh-aneh karena kepingin. Itu ada juga yang aku pernah ketipu beli HP. Zaman dulu kan adanya marketplace, belum ada Tokopedia, Shopee gitu. Jadi adanya kayak dulu ada Toko Bagus sama Berniaga kalau masih ingat. Zaman dulu. Sekarang udah di rebrand atau diambil alih sama OLX. Ya dulu kan. Jadi kalau kita beli ya udah kepercayaan aja. Jadi aku langsung transfer. Begitu dikirim ternyata emang ada resinya, tapi yang dikirim bukan HP. Gitu. Itu pertama kali aku mulai stop ganti-ganti HP karena kena tipu itu. Jadi kayak shock itu loh. Oh kayak gini ya gitu. Yang lalu-lalu kan ya udah gitu. Nah ini karena akhirnya aku udah stop. Waktu itu langsung aku ganti HP pertama aku yang smartphone yang layar sentuh itu, kalau nggak salah Andromax. Zaman dulu itu smartphone punya Andromax T. Nah itu aku pakai lumayan lama, selama aku kuliah sampai lulus kalau nggak salah, sampai dia udah rusak. Baru habis itu aku ganti HP Xiaomi yang murah, yang 1,5 juta. Itu juga kepakainya 5 tahun. Jadi sampai dia mati, saking seringnya dia mati-matian, sampai akhirnya aku dipegangin HP sama bosku dulu waktu kerja itu. Nah yang BlackBerry terakhir itu dipegangin HP karena saking seringnya aku nggak bisa dikontak gara-gara HP ku mati. Kalau HP mati kan bisa 3 hari tuh.
Nah, jadi HP mati 3 hari itu beneran mati dia, nanti nyala sendiri. Anehnya gitu. itu Xiaomi-nya dulu itu nyala sendiri, tapi emang udah 5 tahunan. Nah, setelah itu baru aku beli HP, aku mikir eh, investasi sekalian jangka panjang yang 5 tahun gitu misalnya. Jadi kalau aku beli HP anggaplah 10 juta, otomatis value-nya 2 juta per tahun. Kalau kita bisa pakai 5 tahun kan gitu ya hitungannya. Oh. Jadi aku langsung beli waktu ini, aku beli yang ini HP ini nih, yang ternyata sampai sekarang kurang lebih udah jalan kayaknya udah 6 tahun dah, 5 atau 6 tahun. Waktu itu ini HP paling mentoknya iPhone waktu itu. iPhone Yang terakhir. 13 belum rilis di saat itu. Jadi kalau aku ya tim long term juga sih untuk sekarang Iya. ini yang jangka panjang. Dulu kamu pernah juga nggak pakai HP BB dulu tuh? Kalau aku sih belum pernah make, Iya, cuman iya. emang teman-teman kan karena banyak yang kerja di dunia per-HP-an, jadi sales di HP, apa ya namanya kalau di dunia HP ya, bukan sales sih, promotor, promotor di dunia HP. Jadi teman-teman itu ya pakai HP-HP yang kekinian di masa itu kayak BlackBerry ataupun Android yang baru. Tapi aku sih belum pernah pakai BlackBerry, dan aku baru pakai BBM itu pas di Android. Jadi BBM-nya diinstal di Android di masa itu. Aku nggak pernah menjamah sama sekali waktu itu sedang boomingnya BB itu, tapi gimana ya, orang tua aku belum mampu membelikan itu, jadi aku nggak pernah tahu isinya HP BB itu seperti apa, itu nggak tahu. Ya. Pin BB itu aku belum pernah punya sama sekali. Kan kalau BlackBerry kan HP ku sebelumnya BlackBerry yang dikasih bos itu. Lah, Iya kan. Tapi fase BlackBerry-nya udah lewat. Dulu kan memang zamannya kan transisi ya dari SMS, makanya waktu ada BBM itu rilis jadi booming banget itu kan. Tapi kan waktu itu ya kan BB yang QWERTY itu kan. Iya kan. Kayak gitu yang lebar-lebar gitu. Iya. Memang arahnya ke QWERTY waktu itu kan. Ngetiknya lebih cepet. Memang khusus chat sih. Kan terobosan baru karena di masa itu kan kita chatnya per pesan kan. SMS itu kan bayarannya per pesan. Terus BlackBerry ngasih terobosan di mana harganya bisa jauh lebih murah kan. Kita bisa ngirim chat apapun. Di zaman dulu tahu nggak alasan kenapa kita ngechat itu disingkat-singkat? Nggak tahu. Karena kan per karakter di zaman dulu bayarnya gitu. itu. Oh, per karakter ya? Aku Per karakter dulu ada zaman yang per karakter. Oh gitu. Sebelum ada per SMS gitu kan. Makanya kita udah biasa kayak bisa jadi BS gitu kan. Oh gitu. Cepat jadi CPT itu kan karena bayarnya per karakter. Kirain karena memang zaman dulu itu apa namanya alay aja gitu. Iya itu juga. Cuman kan karena per karakter, jadi orang tuh biar lebih efisien, lagi pula yang penting esensinya ngerti. Jadi ya udah pakailah singkat-singkatan dan sampai ke bawah sampai sekarang. Kalau sekarang kan sebenarnya nggak perlu disingkatkan, nggak ada masalah. Pertama karena nggak ada hubungan ke biaya, yang kedua karena juga ngetik udah jauh lebih cepat dengan adanya QWERTY keyboard. Gitu kan. Nah, kalau aku sih dulu belum pernah ya, kayaknya aku lupa atau gimana, yang per karakter itu kayaknya belum, atau aku belum pegang HP. Jadi aku baru pegang HP itu waktu yang beli pulsa berapa dapat gratis berapa SMS, berapa menit telepon, itu aja. Ya, per karakter itu emang zaman dulu masih layarnya HP hitam putih sih, Nokia itu. Nokia masih 2300, 2600, masih 2000 series atau 1000 series kan. Yang mulai maju kan itu Nokia yang 6000 series, 7000 series atau N series itu kan. Ingat nggak sih yang 6600, 7610, N70, N73 yang banyak dipakai artis sinetron itu kan, tebel-tebel. Dulu pernah punya pakai itu. Iya. Ya itu kan udah mulai maju, udah mulai paketnya itu per SMS. Jadi udah ada namanya jual paket SMS. Kita beli 10.000 dapat sekian SMS gitu, ke sesama sekian, ke telepon kayak gitu. Itu udah mulai ada itunya. Sekarang kan udah nggak laku dengan adanya ini. Nah, BBM sendiri kan lama-lama berhenti gitu kan. BBM itu sama dengan WhatsApp gitu ya? Aku memang sama. Nggak tahu bentukannya. Di masa kenapa kok ada orang-orang bagi pin BB itu beda dengan nomor HP? Nah dulu itu memang menurutku kesalahan BBM ya, karena dia pakai pin yang orang itu susah buat hafal. Salahnya dia, karena emang di masa itu nggak ngaruh ke nomor HP berapa sih. Jadi yang penting pin aja. Nah si Line kan pakai pin pakai username juga kan, ID username juga. Si Line juga pakai. Dulu kan awal-awal dunia chat maju itu kan banyak aplikasi chatting yang naik kan. Ada Line, ada Kakao,
ada BBM juga gitu kan, Oh, berarti WhatsApp juga. iya, berarti itu sama dengan WhatsApp gitu kan fungsinya itu sebenarnya. Iya, Iya, cuman hanya dulu saja kan dia harus pakai PIN. dulu kan cuma dia eksklusif di BB, Oh, eksklusif. Nah, lama-lama karena dia mulai kurang pamornya, dia lepas keluar ke Android. Jadi di Android juga kita bisa download, sampai sekarang bisa download Ya, BBM ya. itu. Tapi lama-lama ya udah mulai nggak banyak orang yang pakai, lebih simpel di WhatsApp. Sebenarnya di masa lalu itu juga WhatsApp udah ada kok di zaman BBM, cuman orang belum tahu aja. Kita Indonesia kan memang nggak telat kan di Indonesia ini. Kalau di Amerika pun sampai sekarang tuh rata-rata orang pakai masih iMessage sih, iMessage yang punyanya iPhone itu. Gitu. Kalau di Cina orang makainya WeChat. Kalau di Jepang kayaknya banyak yang pakai Line sama email. Jadi di Indonesia ini WhatsApp. Jadi ya WhatsApp. beda-beda sih setiap negara. Tapi menurutku aku senang sekali sih pakai WhatsApp ini. Kita nggak zaman maksudnya SMS dulu itu kan ada pending-pendingnya. Sekarang mungkin kalau kita paketannya habis atau nggak ada terjaring sama WiFi aja, itu baru kayak kan kita tahu itu, oh ini nggak terkirim nih, entah kayak gitu. Ngerti nggak sih? Kalau SMS dulu kayaknya nggak tahu nggak sih kita dia itu sudah dibaca apa belum, itu kayaknya nggak tahu kan? Tahu terkirim nggaknya tahu. Ya terkirim, tapi kan kita nggak tahu dibaca apa enggak. Ya. Karena nggak ada datanya. Balik lagi ke masalah HP tadi ya. Masalah HP. Menurutmu sekarang banyak fenomena orang yang selalu ganti HP setiap tahun tuh, menurutmu gimana? Ya nggak apa-apa sih kalau asal dia punya uang aja, nggak pinjol. Ya kan? Ya. Nggak apa-apa. Tergantung orangnya masing-masing. Yang penting dia mampu juga nggak apa-apa. Tapi secara value-nya? Kalau secara value-nya, karena kan kayak iPhone sendiri, itu kan pasti ada upgrade-nya ya, yang beda dari seri sebelumnya. Nah, kalau misalnya orang yang berada di bidang kayak vlog kayak gitu-gitu yang benar-benar membutuhkan HP, itu butuh mungkin ya seperti itu, jadi perlu ganti, perlu update, upgrade. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang masih sekolah, ya anak-anak yang masih sekolah itu hanya untuk gaya-gayaan, sebenarnya jangan deh. Kasihan orang tuanya kalau belum bisa cari uang sendiri. Nah, kebetulan uniknya di Indonesia nih, anehnya di Indonesia, harga HP itu khususnya iPhone itu sangat tinggi, sangat bertahan. Dan aku ngelihat iPhone itu walaupun udah berumur, tapi terkesan tetap premium itu loh. Nah, aku gini aja, aku kan kemarin mikir ya, ini iPhone 12 ya 2021 atau 2020 lupa, di COVID ya. Di masa itu, coba deh kita balik ke masa itu, HP selain iPhone apa yang sekarang masih dipandang value-nya tuh setinggi itu? nggak ada. Kenapa lo gitu ya? Dorong kayak gitu. Ya kan, maksudnya kayaknya kelihatannya itu masih fresh itu loh. Nah, itu yang ngebikin menurutku untuk user iPhone nggak begitu penting untuk upgrade terus menerus menurutku ya. Karena seri lamanya pun, hebatnya iPhone itu dia itu nggak banyak upgrade desain setiap tahunnya. Jadi rata-rata ya desainnya kayak gitu-gitu aja kan. Upgrade pun dikit-dikit. Jadi itu yang ngebikin seri lama mereka itu Tetap nggak terlalu tenggelam gitu. tetap secara desain itu nggak begitu beda jauh dengan yang baru, apalagi kalau dipakein case kan. Nah, jadi beda sama HP yang lain. HP lain. Kalau aku lihat merek-merek kayak Xiaomi atau Poco, Oppo, Seriesnya berbeda sekali gitu ya. secara desain. Seriesnya itu. Tapi kan harganya juga selisih jauh. Harganya apa? Harganya per kayak Samsung sendiri kayak gitu kan. Dengan Di tingkatannya itu kayak yang Z berapa, itu yang S berapa. ya. Itu kan kualitasnya jauh sekali. Kalau iPhone sendiri kan nggak terlalu. Kalau sama aja sih, di Samsung juga flagshipnya juga harganya tetap sama-sama mahal. Samsung sekarang juga nerapin hal yang sama, jadi desainnya juga nggak begitu banyak berubah sejak series berapa ya aku lupa,
Pokoknya dia juga hampir sama nerapin, jadi desainnya tuh nggak begitu banyak berubah. Jadi kalau kita beli, misalnya sekarang pun baru kepikiran beli yang model 2 tahun lalu, itu desainnya sama dengan yang baru sekarang. Dia nerapin yang sama juga gitu. Mungkin orang ngelihatnya nggak inovatif gitu kan. Iya, iya, Tapi kalau aku nggak dari sisi kita yang punya HP, brandingnya gitu ya. ya ini justru ngebikin seri selamanya nggak usah khawatir loh. Iya, Kalian tetap iya, nggak iya. kelihatan ketinggalan gitu. Benar, Jadi nggak benar. usah takut gitu, nggak begitu ketinggalan. Jadi nggak perlu upgrade nih kayak gitu. Iya, iya, Menurutku iya, ya kalau aku ngelihat dari sisi positifnya. Cuman kemarin aku juga sempat, bukan kemarin sih, kapan ini aku sempat tanya. Jadi kalau kita ngelihat value dari HP, rata-rata emang baiknya gitu kita upgrade-nya tuh di sekitar rata-rata yang untuk iPhone khususnya itu di sekitar 2 sampai 3 tahun sekali. Karena value-nya itu sama dengan kalau kita upgrade 5 tahun sekali. Maksudnya value-nya itu penurunan harganya. Jadi kalau kita jual HP lama kita, misalnya iPhone 13, kita jual setelah 3 tahun, kita nambah nomboknya untuk kita upgrade yang versi baru, itu sama aja dengan kita jual 5 tahun lagi, kita nomboknya dengan versi baru. Paham nggak sih maksudnya? Nggak. Misalnya di setelah 3 tahun kita pakai, kita jual HP harga 5 juta. Iya, iya. Anggaplah kita beli 15 juta gitu misalnya. 3 tahun pakai, kita jual 10 juta. Berarti kalau kita mau versi baru 15 juta, kita nambok 5 juta. Tahu. Jadi kalau kita 5 tahun lagi, otomatis kita jualnya kan nggak 10 juta, udah turun, jadi Turun lagi. kita namboknya lebih banyak, tapi dengan jeda ada 2 tahun itu sih. Kalau ngeliat dari value-nya ya, cuman kan harga HP berubah-berubah ya, setiap seri beda-beda. Ini sekarang lagi tinggi-tingginya nih HP. Ya lagi tinggi tapi bentar lagi turun. Jadi menurutku orang yang mau jual HP ini saatnya. Kenapa? Karena sekarang kan sementara Amerika lagi damai sama Iran, udah ada persetujuan. Jadi harga minyak bentar lagi turun. Nah, kenapa kita harga minyak baru naik? Naik ini kan lagi naik nih kan minggu lalu. Pertama naik di 16.500. Nah, kenapa naiknya baru minggu lalu? Padahal harga minyak dunia udah turun. Karena Stok kita lama. ordernya bukan yang kemarin, ordernya pasti yang sebelumnya, Stok lama pasti ya. lagi naik, jadi sekarang naik. Dolar kan udah mulai turun juga, jadi ini ada kemungkinan yang bakalan mulai turun harga-harga HP, mulai turun lagi, tapi mungkin perlahan karena memang ada delay-nya. Kan? Jadi orang yang mau jual HP segera keburu harga HP-nya makin turun. Orang yang mau beli HP tahan dulu. Tahan dulu, nunggu harganya turun. Iya, dan beberapa HP itu contoh kayak iPhone 16e mulai ready. iPhone 16e itu iPhone yang value-nya itu tinggi sekali karena secara spesifikasi dia itu kalau nggak salah entah mendekati iPhone 17 atau 16 lebih gitu, 16e. Tapi secara harga dia di bawah 10 juta, kalau nggak salah di harga 8 juta sekarang yang versi resmi. Tapi barangnya kosong di mana-mana. Jadi dengan spek yang tinggi, dia harganya jauh lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena kameranya cuma satu. Cocok buat orang yang nggak peduliin kamera, tapi lebih ke penggunaan hari-hari, m-banking, butuh kinerja cepat, butuh support security yang bagus karena dia panjang masih untuk update-nya. Jadi iPhone 16e udah mulai ready lagi, aku dengar informasinya. Terus iPhone Air itu juga. iPhone Air itu yang mana sih? Aku taunya XR. XR itu kan iPhone lama, iPhone XR itu kan iPhone 10 versi upgrade, XR namanya. Karena dulu kan belum ada Pro kan. Dulu kan namanya masih aneh kan, zaman dulu tuh adanya iPhone 6, iPhone 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, habis itu X, XR, XS. Habis itu baru mulai 11 baru rapi namanya, ada 11 Pro, Pro Max. Habis itu 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini. Kan? Nah, udah 4 series, habis itu baru sampai ke 14 berubah lagi. 14 ada yang 14 biasa, 14 Plus, 14 Pro, Pro Max. Nah, 15 sama. Nah, mulai dari 16 ini ada yang namanya 16E. 16E, 16 biasa, 16 Pro, Pro Max. Nah, ini punya aku apa? 16 basic, 16 biasa.
Jadi ada yang 16 plus juga, sama kayak ini tapi layarnya lebih gede. Oh. Terus ada 16E. 16E kayaknya speknya sama kayak ini atau lebih tinggi dikit, tapi kamera cuma single. Oh. Jadi dia nggak ada yang lebar itu loh, Ya, ya. yang ultra wide itu. Itu harganya lebih murah. Jujur aku lebih suka itu karena aku nggak begitu suka yang terlalu kelihatan banget tuh loh. Jadi lebih low profile gitu kan. Terus yang 17 ini yang baru ini kan ada Air. Air itu dia itu secara spesifikasi mirip dengan yang 17 Pro yang paling mahal, yang paling baru. Tapi dia versi tipis. Dia lebih tipis dari yang lainnya. Kalau tipis itu aku lebih khawatir kalau dia jatuh. Enggak, justru dia paling kuat di antara yang lainnya karena dia bahannya titanium. Banyak ada beberapa orang yang uji coba, dia bahkan diuji coba bengkok, lebih cepat bengkok yang 17 Pro daripada yang Air. Karena dia pakai bahan titanium, sedangkan yang 17 dia kalau nggak salah aluminium atau apa gitu. Gitu. Jadi karena dia tipis itu, Apple dia makainya dia bahan yang kuat. Gitu, itu yang Air. Nah, bentar lagi nih ada yang baru. Nah, 18 nih kan bentar lagi ada 18 Air juga ada. Yang versi tipis juga. Yang pasti speknya tinggi juga. 18 Air sama yang baru lagi itu ada yang namanya 18 Ultra. 18 Ultra itu iPhone yang bisa dilipat. Oh gitu. Ya, aku nyebutnya iLipat sih. Itu iPhone yang bisa, yang kayak Samsung yang bisa dilipat-lipat itu. Nah, sekarang iPhone ngebikin versi itunya. Nanti Jadi kayaknya akan keterusan tuh dia bikin juga yang versi lipat-lipatnya kalau ini beneran naik gitu ya. jadi kemungkinan nanti yang bikin seru ini justru menurutku bakalan, karena dia speknya ya ketika dibuka lipatannya dia bisa multitasking layarnya iPad. Jadi menurutku dia ini malah ngancam iPad sih. Ketika dibuka, jadi sekarang iPhone kan nggak bisa multitasking, dia nggak bisa nampilin dua aplikasi di satu layar kan. iPhone kan bisa. Iya, kan? punya aku bisa kok. Nggak bisa. Masa sih? Kalau iPad-nya bisa, dan iPad bisa di-dock, bisa ditampilin di layar, jadi layarnya komputer. Nah, yang Ultra ini kayaknya bisa, kemungkinan ini bisa. Jadi ketika dia dicolok komputer, dia bisa jadi kayak komputer Mac gitu kan. Bisa jadi nampilin dua aplikasi atau lebih di satu layar. Jadi dia mirip kayak iPad. Nah, menurutku ini justru menarik sih. Nanti dia bakalan saingannya dengan iPad gitu kan. Bahkan dia ketika dilepas bisa kayak iPhone. Jadi menariknya di situ. Tadi kenapa jadi panjang ya, Bas? Iya. Jadi untuk pendapatmu sendiri ya, kita balik nih tarik kesimpulan karena jadi kemana-mana ya, pembahasannya lumayan panjang. Kapan waktu yang tepat untuk kita ganti HP? Dari aku sendiri tadi kan yang pertama kalau sudah HP lemot begitu ya. Dia ketika sudah dibutuhkan untuk ganti. Terus saat punya uang lebih. Ya kalau mana tahu mau foya-foya ganti-ganti HP gitu kan silakan aja. Ya kan. Kalau aku sendiri juga kalau misalnya uangku banyak, juga aku akan banyakin HP aja, nggak apa-apa. Iya. Ada lagi? Ya, itu aja sih. Itu aja. Ya, ganti HP ya ketika kalian butuh untuk upgrade sih. Kalau nggak butuh, nggak perlu Sesuaikan ganti. kebutuhan intinya itu. Sesuaikan Ya kebutuhan. kan? Kalau memang kalian butuh ganti, karena ada beberapa apa namanya fungsi yang kita bisa dapetin di HP-HP tertentu gitu. Contoh nih, tadi ada yang aku lihat di thread itu ada yang diskusikan dia butuh karena dia mau nonton konser. Kayaknya ada konser apa gitu sekarang, artis luar negeri, aku nggak tahu siapa. Jadi dia butuh HP, pengen upgrade HP ya sekalian nanti yang difungsiin buat nonton konser. Jadi, nah lucunya di sana dia nanya iPhone basic gitu. Walaupun iPhone bagus, harganya mahal, tapi nggak bisa buat ngefoto konser yang basic karena dia nggak punya telefoto, nggak bisa ngezoom jauh. Nah di harga belasan juta kecil, 10 juta, belasan juta kecil, iPhone basic kayak gini itu sama sekali nggak cocok buat nonton konser. Jadi ada banyak HP yang lebih bisa dipakai. Jadi ya kalau emang kalian butuh kayak gitu, sering traveling, sering keluar, sering nonton konser, mungkin kalian apa namanya influencer konser gitu, ya silakan aja. silakan upgrade, carilah yang punya telefoto. Mungkin di harga itu ada
Vivo X series gitu, itu jauh lebih kalau Terjangkau. lebih terjangkau ketimbang kalian Samsung iPhone iPhone. Pro Oh. atau Samsung S yang lebih mahal gitu. Tapi kalau kalian vlog jalan-jalan ya upgrade lah ke HP yang HP yang support AIS, mungkin iPhone cocok juga gitu. Yang gitu. Jadi dibutuhin aja. Tapi kalau kalian emang memutuskan ganti setiap tahun, ya ya dihitung-hitung aja karena kalian mungkin tahu value-nya. Kalau aku sih ngitung ya, ketika aku ngeluarin uang 10 juta, aku harus ngitung nih kira-kira pakainya berapa lama gitu. Misalnya pakai 5 tahun, ya udah berarti per bulan aku segini, per tahun segini gitu. Kalau aku ngeluarin uang 5 juta, dipakainya 2 tahun 3 tahun ya sama aja dengan 10 juta pakai 5 tahun hitungannya. Oke, itu aja. Ada lagi? Menurut kalian gimana? Kalian sendiri mungkin menurut kalian gimana? Kapan waktu yang tepat untuk kalian ganti HP? Ya. Nah itu aja pembahasan di Mozatalk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye. Yo.